Saudara, pagi hari ini kita akan simak cerita dari diaspora Indonesia di Jepang. Untuk mengetahui suasana Ramadan di sana, sudah ada diaspora Indonesia Hidayat Krisna Mukti. Selamat pagi Mas Hidayat. Selamat pagi, Brian. Ya, Mas Hidayat, bisa diceritakan kalau misalnya sekarang di Jakarta pukul 2:31 waktu Indonesia Barat. Kalau di Jepang saat ini jam berapa dan suasana di sana musimnya seperti apa, Mas? Sekarang di sini pukul 4:33 pagi, udah memasuki waktu imsak juga di sini. Sekarang masih awal musim semi di sini, jadi suasananya masih cukup dingin, sejuk seperti itu, Brian. Baik, Mas Hidayat, koreksi kalau saya salah. Sekarang kan di kota Osaka ya. Bisa diceritakan Ya, nggak Mas sedikit tentang kota Osaka di mana Mas Krisna sekarang tinggal? eh, Osaka sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kansai, Jepang. Ibu kotanya adalah ibu kota dari prefektur Osaka, kota terbesar kedua dan terpadat ketiga di Jepang. Salah satu kota tujuan wisata yang utama sih di Jepang. Jadi di Osaka sendiri bisa kita temui macam-macam etnis, terus warga negara lain seperti diaspora-diaspora di negara lain juga banyak tinggal dan eee, kerja di sini, seperti itu. Di Baik, sini juga cukup welcome sih dengan orang asing seperti itu, masyarakat di Osaka sendiri. baik, Mas Hidayat, tadi sudah disampaikan yang pertama salah satu kota dengan tingkat wisata tinggi dan juga salah satu kota dengan jumlah penduduk yang banyak. Lalu bagaimana dengan jumlah populasi umat muslim yang ada di sana, Mas Hidayat? Untuk populasi umat muslim di sini penangkapan saya, pengamatan saya cukup banyak ya di sini. Karena di sini juga seperti rumah ibadah, tempat ibadah seperti musola, masjid juga cukup banyak, dan juga untuk makanan halal sendiri seperti restoran halal atau toko-toko yang menjual makanan halal, seperti toko Asia atau makanan halal lainnya juga cukup banyak di sini dan mudah ditemui, Brian. Baik, tadi disampaikan untuk masjid dan juga musola cukup banyak di daerah atau tempat Anda tinggal. Nah, kalau untuk pelaksanaan sholat mulai dari maghrib, isya, bahkan juga mungkin taraweh, itu mudah nggak Mas untuk mendapatkan masjid dan juga musola? Untuk aksesnya cukup mudah, eee apa namanya, eee, lokasinya juga mudah dijangkau seperti salah satu masjid yang kebanggaan orang Indonesia juga, Masjid Istiqlal Osaka itu berada cukup di tengah kota dan mudah sekali dijangkau dengan transportasi umum atau transportasi pribadi, seperti itu, Lalu Rian. tanggapan masyarakat yang ada di Osaka, Jepang nih Mas Hidayat terkait masyarakat Indonesia ataupun umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan saat ini, tanggapan mereka Mas seperti apa melihat umat muslim melaksanakan ibadah puasa dan juga sholat tarawih misalnya, seperti apa? Mmm, untuk masyarakat di sini, eee, sejauh ini tidak ada masalah sih, seperti mendengar suara azan juga mereka sepertinya tidak terlalu terganggu, terus juga melihat kerumunan di sekitar masjid juga mereka sepertinya cukup welcome untuk daerah yang saya amati di eee, Masjid Istiqlal Osaka yang berada eee, di tengah kota Osaka, seperti itu, Brian. Baik, Mas Hidayat, tentu kalau misalnya kita berpuasa di bulan suci Ramadan tidak lengkap rasanya dengan menu makanan atau tajil nih Mas Hidayat. Lalu kalau untuk makanan atau berburu tajil di sana di Osaka seperti apa Mas Hidayat? Apakah mudah untuk mendapatkan atau menjangkau bahan-bahan makanan atau seperti apa ini Mas Hidayat? Kalau untuk takjil puasa sendiri, untuk macamnya agak sulit ditemui ya, tidak seperti di Indonesia, eee, untuk mencari takjil seperti itu. Pengalaman pribadi saya sih, saya
bikin sendiri seperti itu di rumah, Brian, untuk takjil. Tapi untuk di Masjid Osaka Istiqlal Osaka sendiri setiap hari itu ada, buka puasa bersama dan juga, eee, apa namanya, kita menyiapkan juga untuk, kawan-kawan muslimin kita yang mampir untuk berbuka puasa bersama di masjid. Jadi, kalau untuk mencari takjil sendiri agak sulit memang, Brian. Oke, Mas Hidayat tadi juga sempat menyampaikan bahwa lebih memilih masak ya untuk takjil seperti itu. Iya. Nah, berarti ini memang Mas Hidayat suka masak nih, Mas. Nah, kalau untuk jenis makanan yang biasa Mas Hidayat masak selama bulan suci Ramadan dan untuk bahan-bahannya di mana menjangkaunya gitu? Apakah mudah ataukah sulit? Untuk, bahan-bahannya seperti, apa ya namanya, bahan-bahan Asia, masakan Asia seperti itu cukup mudah, Brian, di Osaka. Karena, cukup banyak juga, diaspora-diaspora di Osaka juga yang, eee, menjual bahan-bahan makanan seperti, mungkin, apa namanya, gula merah atau pandan, seperti itu, Brian. Baik, Mas Hidayat tadi mengatakan soal diaspora. Nah, kalau untuk dari pemerintah sendiri atau kedutaan ataupun juga KBRI yang ada di Jepang, Osaka, apakah ada kegiatan untuk berbuka puasa bersama atau tarawih secara bersama seperti itu, Mas Hidayat? Kalau sepengamatan saya, dari sosial, medianya KJRI Osaka sendiri, ada selama bulan Ramadan ini ada, event berbuka puasa bersama, ngabuburit bersama, terus kemudian juga ada lomba lomba-lomba seperti itu, Brian, di, sepanjang bulan Ramadan ini. Baik, tapi saya penasaran deh Mas Hidayat, kalau untuk di bulan suci Ramadan ini kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh umat muslim di sana khususnya diaspora asal Indonesia? Eee Terkhusus untuk, diaspora asal Indonesia mungkin, eee, terpusat di, Masjid Istiqlal Osaka yang ada di Osaka sendiri ya, Brian. Di situ kita menyiapkan, hidangan berbuka puasa bersama, terus juga ada, eee, tarawih bersama, terus ada juga, pengajian dan majelis taklim juga di sana, terus, sahur sahur juga, sahur bersama setiap hari juga seperti itu, Bre. Baik, sejak awal Ramadan Mas Hidayat hingga saat ini, tantangan terberat dalam menjalani puasa di Jepang Mas seperti apa? Untuk, tantangannya sendiri mungkin, karena saya juga, apa namanya, kerja seperti biasa ya di sini, jadi mungkin, banyak orang di sini tuh masih awam tentang, puasa Ramadan, apa itu puasa, kenapa kamu tidak makan, kenapa kamu tidak minum, seperti itu. Jadi tantangannya mungkin di situ, jadi kita harus, eee, apa ya namanya, menjelaskan kepada mereka bahwa puasa Ramadan itu seperti ini, 1 bulan full tidak boleh makan dan minum pada siang hari, seperti itu sih, Brian. Itu yang menjadi tantangan cukup di sini. Baik, Mas Hidayat tapi saya penasaran nih kalau Mas Hidayat sendiri untuk tinggal di kota Osaka, Jepang udah berapa lama sih Mas? Tentu kalau misalnya kita berbicara soal kuliner tentu tidak kenyang rasanya kalau misalnya kita tidak memakan nasi. Nah seperti makanan-makanan berat seperti itu apakah mudah untuk menjangkau di kota Osaka Mas? Kalau, saya sendiri di Osaka sudah hampir 5 tahun tinggal dan bekerja di sini. Eee, untuk makanan seperti makanan Indonesia cukup mudah kalau sepengamatan saya, cukup mudah ditemui di Osaka, banyak juga yang menjual, eee, restoran-restoran Indonesia juga cukup mudah ditemui di sini sih, Brian. Jadi, untuk di Osaka sendiri hampir tidak ada masalah sih. Baik, Mas Iya, Hidayat berbicara soal kuliner lagi, masih soal kuliner di bulan suci Ramadan. Nah kalau untuk di siap. bulan suci Ramadan sendiri, kuliner apa yang paling Mas Hidayat rindukan atau pengen dimakan saat ini selama bulan suci Ramadan, yang paling dirindukan dari Indonesia Mas? Apa ya, kalau
eee, yang paling dirindukan mungkin, es seperti es pisang hijau seperti itu, Rian. Di sini agak sulit mendapatkannya, mungkin bisa dibuat sendiri tapi rasanya agak kurang, seperti es pisang hijau, terus seperti, es palu butung, seperti itu ya. Atau, apa namanya, kolak biji salak, seperti itu, Brian. Agak sulit untuk ditemukan. Makanan-makanan tradisional seperti jajan pasar, seperti itu agak sulit dan sangat dirindukan sih, Baik, Brian. Mas Hidayat, saya juga pengen tahu deh kalau misalnya selama bulan suci Ramadan ini Mas Hidayat menjalankan ibadah tarawih ataupun sholat 5 waktu seperti itu, apakah sendiri-sendiri atau memang bersama teman-teman dari Indonesia, Mas? Kalau, tergantung, dari kesempatan kita juga karena, waktunya mungkin tidak selalu bisa sama. Jadi terkadang kalau kita, janjian mungkin bisa pergi bareng, kalau enggak emang, pergi sendiri seperti itu, Bian. Jadi masing-masing. Baik, terima kasih Mas Hidayat Krisnamukti, diaspora Indonesia yang ada di kota Osaka, Jepang, sudah berbagi inspirasi Anda terkait di bulan suci Ramadan di kota Osaka, Jepang. Terima kasih, sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, Brian, sama